Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya. Balik lagi di perkuliahan struktur data. Nah, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya semua. Yang 2019. Amin. Baik-baik aja, Pak. Sip. 2020 masih sedikit nih. Masih di kelas lain ya. Nggak apa-apa deh. Nanti di record ya. Materinya di record, nanti dikirim di grup biar yang lainnya mungkin bisa nonton ya. Nah, untuk materi perkuliahan sekarang nggak terlalu banyak ya, karena materinya sedikit lagi. Kita masih berhubungan dengan pengolahan data. Tuh, kalau kemarin kan kita saya udah share tentang jenis-jenis data, termasuk kayak metode penyimpanan data pada komputer ya, kayak single, kayak sama double, single list ya, kayak gitu. Terus ada kayak stack, terus kayak QI juga gitu, dan ada beberapa contohnya. Contoh-contohnya mungkin pas ujian UTS kemarin, saya masukin beberapa soal yang berhubungan dengan metode penyimpanan data ya, kayak pengiriman barang gitu, dari jasa, apa tuh namanya, pengiriman barang tuh? Jasa itulah ya, pokoknya jasa pengiriman barang, heeh. Kurir. Ekspedisi, kurir kayak gitu kan, barangnya dimasukin ke mobil, itu disebutnya stack. Terus kalau misalkan mobilnya nganterin barang ke masing-masing tujuan, itu disebutnya trip, atau biasa juga disebutnya Grab ya, kalau kembali lagi ke awal gitu. Itu contoh kecilnya gitu. Terus di presentasi yang terakhir itu ada penjelasan tentang tipe-tipe data. Tipe-tipe data yang biasanya kita temuin di setiap bahasa pemrograman. Kayak misalkan bahasa PHP, bahasa C++ gitu ya. Mungkin 2020 sekarang lagi belajar C++, nanti ada mata kuliah lain ya, kayak belajar PHP, belajar lainnya, itu ada, pasti nemu lagi yang namanya struktur data gitu. Dan struktur data ini pasti bakal dipakai kalau misalkan kita mau bikin program apapun, mau bikin program web, program Android, program desktop, itu pasti kepakai gitu. Nah sekarang materinya itu kita bakal terfokus ke pembuatan satu, eee, apa ya, satu pembuatan data di satu DBMS ya. DBMS itu Database Management System ya. Jadi kita nanti belajar gimana caranya membuat sebuah data yang bisa kita tampung, yang nantinya disimpannya itu di sebuah wadah atau di tempat aplikasi yang, eee, suka dipakai untuk beberapa aplikasi juga gitu. Nah contohnya kayak ini ya, di layar kalian mungkin muncul namanya SAM. Nah, sama juga kan waktu, mata kuliah apa ya, BBE kalau nggak salah, udah diajarin sedikit ya, udah dijelaskan sedikit SAM itu apa, gitu. Mungkin lebih detailnya bakal kita jelasin, sekarang. Kalau 2019 termasuk di sini ada Anissa ya, tuh ada Anissa angkatan 2017 mungkin udah ngerti, tapi kita sambil ingat-ingat lagi aja ya, gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, biasanya kan kalau misalkan kita mau nyimpen data di komputer, berupa data teks yang sifatnya tabel, kita bisa, implementasikan ke bentuk, Excel ya. Ya, Excel misalkan kita mau bikin baru ya, kita mau bikin sebuah data baru ya, di Microsoft Excel. Kalau misalkan di Microsoft Excel mungkin kalian udah sedikit, paham ya, yang namanya struktur tampilannya kayak gitu ya, enak dilihat dan, eee, untuk masukin datanya juga mungkin, udah pada tahu ya. Kita ibaratin kalau misalkan kita mau bikin satu database atau satu tempat penyimpanan data yang kompleks, itu, di Excel disebutnya, workbook ya, workbook gitu, atau satu file, Excel yang di mana di dalamnya terdiri dari banyak kolom ya, ini kolom. Kalau ke samping disebutnya kolom ya, kalau ke bawah disebutnya, row atau baris ya, benar atau salah? Takutnya terbalik nih. Ke samping disebutnya kolom, ke bawah disebutnya baris. Baris. Ya, ingat ya, ke samping kolom, ke bawah baris. Nah, kalau di Excel, kolom itu diwakili dengan huruf A ya di sini, huruf alfabet.
dari A sampai Z dan seterusnya. Ada AA, ada AB, ada AC gitu ya, seterusnya. Nah, kalau baris itu diwakilkan dengan eh, nilai angka di sini ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ribuan gitu. Dan untuk memasukkan datanya pun banyak banget ya, bisa beragam. Eh, Bahkan gambar juga bisa dimasukkan gitu. Contohnya, misalkan dalam satu database nanti ya, dalam satu database kita bisa membuat berbagai berbagai tabel gitu. Jadi dalam satu database di dalamnya itu ada tabel. Nah, di dalam tabel nanti kita bisa isikan banyak data gitu. Nah, kalau di Excel kan satu database itu diibaratkan sebagai satu workbook atau satu file Excel. Nah, kalau tabel diibaratkan apa kalau di Excel? Nah, kalau tabel itu disebutnya sheet ya di sini, kayak yang di bawah ini. Ini disebutnya sheet ya, sheet 1. Ini bisa kita ibaratkan sebagai tabel 1 tuh. Kalau misalkan kita buat aplikasi, aplikasinya itu tentang data mahasiswa ya, data mahasiswa. Kita bisa aja membuatkan satu tabel yang isinya itu berupa data-data mahasiswa. Kita bisa buat tabel namanya mahasiswa di sini. Mahasiswa ya, ini di bawah ya. Nah, satu sheet ini atau satu sheet mahasiswa ini bisa kita isi dengan banyak field yang isinya berupa data-data mahasiswa gitu. Contoh misalkan, nah biasanya kan kalau bikin tabel paling atas itu disebutnya field ya. Jadi penulisan field-nya nih, ada yang disebutnya field. Field itu artinya bagian yang menandakan nama dari struktur data ke bawahnya gitu. Misalkan ya, di sini ada data nomor gitu. Terus sampingnya boleh misalkan ya NIM atau nomor induk mahasiswa. Terus ada juga yang namanya nama ya, misalkan. Terus ada misalkan program studi ya. Nah, kayak gini. Nah, yang bagian atas ini ya, yang paling utamanya gitu ya. Ini tuh disebutnya field. Ya, ingat ya. Ini disebutnya field. Salah. Field ya. Nah, baru konten yang di bawahnya dari atas ini ya, dari A2 atau B2 ke bawah, itu bisa kita isi dengan data-data yang bisa kita tampung gitu. Dan di database itu ya, di database itu untuk mewakili satu data user misalkan ya, satu data mahasiswa itu tuh ditampung dalam satu baris ke samping, bukan satu kolom ke bawah ya gitu. Tadi kan kolom itu ke bawah. Kolom itu ke bawah. Apa tadi? Jadi satu mahasiswa atau satu user, satu data objek itu bakal diwakilkan oleh satu baris ke samping. Ingat ya, gitu. Nah, misalkan ini nomor 1 ya, 1. Terus ada satu data namanya misalkan 321 NIM ya, 321 atau 3220 tahun 2020 01 misalkan ya. Terus namanya siapa? Misalkan Eka Anas Jatnika. Program studinya apa? Misalkan desain komunikasi visual. Komunikasi visual. Nah, satu baris ke samping ini mewakili satu objek. Itu artinya satu mahasiswa. Nah, kalau misalkan kita mau bikin data kedua lagi, berarti kita bikin data yang kedua ke bawahnya. Diwakilkan oleh satu baris berikutnya gitu. Nah, nanti di bahasa pemrograman ini disebutnya row ya, row atau baris ya, karena row itu artinya baris. Misalkan data kedua 3322 001 002 ya. 002 terus namanya misalkan Arif gitu ya. Jurusan Sistem Informasi gitu. Dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, ini harus kita pahami ya di sini. Satu baris itu mewakili satu objek data gitu. Dan yang paling atas ini disebutnya field ya. Nah, atau field ini nantinya bakal kita pakai sebagai apa?
di bahasa pemrograman sebagai asosiatif ya, asosiatif. Asosiatif itu apa? Asosiatif itu eh, pengganti number atau pengganti nomor indeks ya yang di array gitu. Kan kemarin kita udah tahu jenis data itu ada yang namanya data array. Gitu. Data array itu satu data yang bisa menampung atau satu variabel yang bisa menampung banyak data gitu. Nah, kalau di struktur data pemrograman biasanya kalau data yang banyak itu ditampung dengan nomor indeks dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Data pertama nih ya, data pertama ini atau baris kedua ini tuh indeks ke 0 dan data di baris ketiga ini ya, ini tuh disebutnya data kedua atau data dari indeks ke 1 gitu. Jadi nanti agak agak pusing di awalnya, tapi nanti bakal terbiasa ya gitu. Data pertama, satu baris pertama ini kita sebutnya indeks ke 0 gitu. Terus data yang kedua ini lanjutannya berarti indeks ke 1, data ketiga berarti indeks kedua dan seterusnya gitu. Nah, untuk memudahkan kita mencari indeksnya dibanding apa memudahkan kita untuk mencari indeksnya gitu ya. Karena biasanya data itu banyak. Nah, kita bisa cari dengan asosiatifnya gitu ya. Bisa dengan yang atas ini atau pengganti dari si nomor indeksnya gitu. Nah, yang field ini nanti bisa kita ganti sebagai sebagai asosiatifnya gitu ya, pengganti nomor gitu. Nah, kurang lebih gambaran kalau di Excel kayak gini gitu. Nah, untuk penempatan data kayak gini atau penyimpanan data seperti ini ya, pas kita mau bikin program apapun itu, pastinya kita butuh wadah untuk menampung. Datanya di mana nanti? Bukan di Microsoft Excel ya, kecuali kayak VB mungkin VB itu menyimpan datanya di, Microsoft Excel atau di Access ya kalau di Microsoft gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau bikin website, mau bikin, aplikasi mobile atau aplikasi desktop, itu biasanya ada satu aplikasi yang dibutuhkan untuk menampung data selain Excel ya. Tuh, jadi kita nyimpen datanya bukan di sini, tuh. Nyimpen datanya di mana? Nah, salah satunya itu adanya di ini SAM. Tuh, mungkin kalau yang kemarin BBE, SAM-nya udah diinstal ya, jadi nanti tinggal, melanjutkan aja gitu. Nah, kalau udah diinstal SAM ini, kita bakal nyoba nih, gimana caranya kita bikin, database baru ya, atau kita membuat file baru kalau di Excel. Setelah bikin file baru atau membuat database baru, kita masuk ke dalamnya, di dalamnya itu kita bakal buat, eee, tabel ya, tabel mahasiswa misalkan, yang isinya ada, 4 field, file-nya apa aja, file nomor, file name ya, file nama, file program studi gitu. Bisa nggak dalam satu database kita bikin lebih dari 2 tabel atau 3 tabel? Bisa. Sama halnya kayak di Excel juga. Nah, di Excel kan di sini di bawah, di samping sheet-nya itu ada tambah ya. Kalau kita klik, nah misalkan gini, eee, me sheet yang pertama ini menampung data mahasiswanya. Nah, sheet kedua kita rename ya. Misalkan contohnya ini tuh program studi ya, kayak gini. Tuh. Jadi menampung apa di sini? Pertama bisa aja di sini nomor ya, filenya gitu. Terus ini ada nomor satu, nomor 2 tuh. Terus di sini nama, program studi. Tuh ini kurang besar ya. Oke, nah ini ada nama program studinya gitu. Misalkan yang pertama ada sistem informasi, yang kedua ada teknik informatika gitu. Nah, ini bisa dihubungkan ya antara antara tabel mahasiswa dengan tabel program studi, nanti bisa dihubungkan. Nah, bisa aja nanti di sini tuh nggak mau gini nih, nggak mau pakai nama. Contohnya di sini pakai angka aja 1, yang ini 2 ya, kayak gini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mahasiswa dengan nama Eka Anastantika ini, termasuk mahasiswa yang mengambil program studi nomor satu. Nomor satu itu apa? Kita lihat di tabel program studi. Nomor satu itu diambil dari nomor ya. Nomor satu itu nama program studinya sistem informasi. Berarti
mahasiswa dengan nama Eka Anas Andika ini termasuk mahasiswa program studinya sistem informasi. Sedangkan yang kedua misalkan ini ada mahasiswa dengan nama Arif, sampingnya ya program studinya nomor 2. Berarti nomor 2 itu apa? Nah ini nomor 2, teknik informatika dan seterusnya nanti bisa misalkan kita tambah 3 ya, 4. Misalkan yang ketiga itu apa? Ilmu komputer ya contohnya. Terus ada apa ya? Jurusan apa ya? Ekonomi misalkan ya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan nilainya yang di samping ini apa gitu ya, 1, 2, 3 atau 4 bakal menyesuaikan dengan yang ada di tabel berikutnya, tabel program studi gitu. Nanti 2 hal ini bisa kita hubungkan gitu, istilahnya bisa kita join. Nah, nanti juga di sum juga bisa kita melakukan hal yang kayak gitu. Nah, kita coba ya, yang harus diingat-ingat nih ya, yang harus diingat-ingat dalam satu tabel nama nama satu file, database itu disebutnya, eee, eh, satu file Excel ya, satu file Excel kayak gini ya, satu file Excel ini disebutnya satu database. Dan di dalam database kita bisa membuat beberapa tabel, sama halnya kayak Excel. Kalau Excel itu satu satu file Excel kita bisa menambahkan beberapa sheet ya di sini. Ada sheet mahasiswa, ada sheet program studi gitu dan kita bisa menambah lagi. Tuh. Di dalam satu sheet itu ada field ya yang paling atas menandakan ini tuh data apa gitu ya. Terus di bawahnya ini data-datanya. Satu objek itu diwakilkan dengan satu row ya, satu row, satu baris gitu ya, satu baris. Nah, yang perlu diingat itu aja gitu. Nah kita aplikasikan ya ke sum-nya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau bikin database di sum ya sebelum nanti kalian ke bahasa pemrogramannya, nanti kalian installin sum-nya, terus nanti kalian jalankan aplikasi aplikasi sum-nya ya. Jalanin yang namanya Apache Web Server sama MySQL-nya gitu. Nah, sebenarnya Apache itu untuk web service-nya ya, kayak, misalkan kita mau bikin website pakai PHP, itu pasti membutuhkan web service gitu. Jadi kita jalanin Apache-nya. Tapi kalau untuk sekarang nggak dijalankan juga nggak apa-apa. Eee kita butuhnya yang MySQL aja, karena kita membuatnya di MySQL gitu. Tapi MySQL ini bakal berjalan ya, di sini bakal berjalan kalau apa, kalau si Apache-nya jalan. Berarti yang harus kita jalankan ya dua-duanya sih sebenarnya ya. Atau kalau gampangnya mah kalau kalian udah install sum-nya, jalanin aja deh semua gitu ya supaya, eee, web service-nya, bisa jalan lah gitu, termasuk pembuatan database gitu. Nah kalau udah jalan ya, kalau nggak jalan kan di sini merah 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 gitu. Kalau udah jalan pasti pada biru gitu. Tapi kalau di Windows mungkin tampilannya agak beda ya, nggak kayak gini. Cuman kurang lebih, sama, ada fitur untuk menjalankan Apache sama fitur untuk menjalankan MySQL-nya, gitu. Nah, kalau udah dijalanin, nanti kalian masuk aja ke apa, ke browser-nya ya, ke browser-nya. Ini kita close dulu, ke browser-nya. Caranya gimana? Caranya kayak waktu bikin, WordPress ya di BBE, kalian tinggal masuk ke sini nih, ke localhost, terus ada, apa berikutnya? Localhost aja juga udah gitu ya. Localhost nanti langsung ke dashboard-nya, tuh. Nanti kan muncul tampilan kayak gini ya. Nah, langsung kalian pindah ke sini nih, PHP My Admin ya, PHP My Admin. Atau langsung aja deh di URL-nya, tinggal ketikin localhost slash PHP My Admin. Kalau udah langsung enter aja. Nah, SAM ini bisa kita sebut sebagai DBMS, Database Management System. Artinya aplikasi yang bisa kita pakai untuk mengolah data layaknya Microsoft Excel lah kayak gitu. Nah, tampilan utamanya kayak gini ya, tampilan utamanya gitu. Yang bisa kita lakuin di sini apa? Sama aja kayak tadi Excel ya, kita bisa bikin file baru atau kita bikin database baru, bikin tabel, bikin field dan lain sebagainya. Termasuk kayak menghapus ya, ngapus field, misalkan field-nya salah nih, salah salah tulis atau salah salah nama, kita bisa edit gitu atau
tabelnya mau dihapus bisa, bahkan sampai menghapus filenya, menghapus database-nya itu bisa. Tuh, nanti ada beberapa istilah yang bisa kita pakai gitu. Nah, cara pakainya juga gampang ya, kalau misalkan, secara GUI atau secara grafikal, kalau misalkan mau bikin database baru, kalian tinggal bikin new aja kan ya di sini, new. Nanti di sampingnya ada tampilan apa ini, create database ya, salah maaf. Yang ada create database, tinggal tulisin nama database-nya apa. Nah ini, bisa kalian hiraukan ya, ini UTF-8 maksudnya, bahasa bahasa mesin ya, itu bahasa mesin yang dikonversi ke bahasa kita ya, di sini misalkan ada bahasa Spanish, bahasa Swedish gitu, bahasa Turki dan sebagainya. Tapi supaya aman, kalian bisa pilih collection aja, supaya nanti si database-nya itu bisa mengkoleksi semua, tipe bahasa gitu ya, di sini. Tulisin namanya misalkan, kita mau bikin database untuk keperluan aplikasi apa, aplikasi data mahasiswa, bisa aja kalian bikin nama nama apa ya, nama nama database-nya mahasiswa, atau misalkan, eee, apps garis bawah, kampus gitu ya. Ceritanya kalian bikin aplikasi untuk, website atau mobile aplikasi dengan nama, kampus yang di dalamnya nanti ada apa aja, data mahasiswa, data dosen, data, eee, isi KRS mungkin ya, atau data nilai, semuanya ada di sana gitu, dengan disimpan dalam bentuk tabel ya, gitu. Nah, kita sementara, contoh ya, ini mah contoh aja, struktur data gitu ya, langsung bikin di apa, cara bikinnya langsung di create aja gitu. Nah, cuman kita nggak akan lakuin ini karena ini terlalu, gampang ya, terlalu gampang. Kita pakai cara yang sedikit ngoding lah gitu ya, nggak apa, tapi ngoding juga masih di grafikal, nggak pakai apa, aplikasi pengolah, kode gitu. Nah, nanti di tampilan PHP admin-nya, kalian bisa nyari di sini nih, di samping databases ya, ada SQL. Nah, karena MySQL ini, bahasa pemrograman ya sebenarnya gitu. Kalau kalian klik SQL, nah nanti ada satu kolom gede ya kayak gini, dan itu dipakai untuk ngisi apa, eee, ngisi apa, ngisi codingannya ya. Mau bikin database, mau bikin table, mau bikin apapun ya, mau ngapus apapun, kita bisa lakuin di sini gitu. Oh ya, di samping kiri ini ya, di samping kiri ini tuh sekumpulan database-database yang kita buat. Biasanya kalau kita bikin database nanti munculnya bakal muncul di sebelah sini, di sebelah kiri gitu. Nah, kebetulan kan di sini belum ada apa-apa ya, gitu. Misalkan nih, kita mau bikin, apa ya, database ya, di sini kayak tadi. Nah, untuk bikin database di SQL itu ada perintahnya kayak gini, create ya, create, data apa, database ya, database, kelihatan nggak ya? Nah ini, create database, nama database-nya apa? Kalau di Excel itu ibaratin kayak kita bikin dokumen baru, terus kita save as gitu atau save. Nah, pas kita save as, pasti kan ada kolom tuh, mau bikin nama file Excel-nya apa. Misalkan data mahasiswa.xls gitu ya, untuk Excel. Nah, kalau di database, cukup gini aja, create database, apa ya, struktur garis bawah data, titik, titik 2 kayak gini. Itu artinya kita mau membuat database dengan nama struktur data. Kalau udah langsung nanti ke go ya. Atau yang apa, browsernya pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin, bahasanya bukan go tapi apa ya, kirim kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, ini berhasil nih, SQL return, empty result artinya, MySQL ini udah berhasil membuat membuat database dengan nama struktur data, tapi isinya masih kosong, belum ada tabel gitu ya. Dan kalau kita lihat ke kiri, di bagian bawah ya, ini ada database namanya struktur data. Nah, ini nih yang bakal kita pakai nanti ya. Tuh. Oke, sekarang cara bikin tabelnya ya. Cara bikin tabelnya itu kalian bisa ke SQL lagi nih, atau masuk ke struktur data dulu. Cara gampangnya, cara gampangnya kalau kalian klik struktur datanya, di bagian struktur ya,
di sini belum ada nih, no tables found in database, artinya belum ada tabel yang bisa kita pakai di dalam database ini, gitu. Nah, di bawahnya lagi ada fitur nih, create table gitu. Atau kalau di Excel itu di bawahnya ya ada sheet ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu sama halnya kayak gitu. Tuh. Kita bikin ini di sini secara grafikal ya, secara visual kayak gini. Misalkan kita mau bikin tabel yang tabel ini menampung data mahasiswa, berarti kasih nama aja mahasiswa. Tuh. Nah, kalau udah di sampingnya ada number of column. Nah, ingat ya, tadi ada kolom, ada row. Nah, number of column ini artinya kita menentukan berapa banyaknya kolom yang dibutuhin si tabel mahasiswa ini. Kolom itu kemana? Tabel kolom itu ke samping ya. Tabel kolom itu ke samping. Kalau row itu ke bawah. Gitu. Nah, berarti, ini 15 menit lagi. Kalau misalkan kita mau ambil data mahasiswa, data yang bisa kita ambil apa nih? Apakah butuh 4 kolom ke samping? Enggak ya. Misalkan di mahasiswa itu ada NIM. Satu ya, satu NIM. Kedua, nama. Ketiga, program studi. Di atas program studi itu seharusnya ada fakultas dulu ya. Nama fakultasnya apa, program studinya apa, terus mungkin ada wali dosennya siapa, termasuk mungkin nanti ada IPK semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti itu udah 13 13 kolom ya, 13 kolom dan sebagainya gitu. Termasuk mungkin tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, nama orang tua, lah banyak tetek bengeknya gitu ya. Nah, cuman kita singkat aja, kita butuhnya cuman berapa ya? 3 mungkin ya. 3 itu apa aja? Pertama ada ID ya, ID-nya gitu. Nah, ID di sini tuh bukan NIM ya, bukan NIM. Biasanya kan kita kalau ngedenger nama ID itu berhubungan dengan identitas ya, identitas mahasiswa misalkan. Tapi di ID di sini tuh bakal kita pakai untuk eee, penomoran atau increment nantinya. Jadi kalau misalkan kita nambahin satu data, bakal otomatis punya ID tertentu, yang di mana ID-nya bakal kita pakai untuk pemanggilan data nantinya. Misalkan kita mau manggil, ID-nya si A, mahasiswa si A ya, ID-nya nomornya 1. Nah, nanti di bahasa pemrogramannya kita ambil aja database-nya berdasarkan ID-nya yang nomor 1 gitu. Jadi nggak keambil semua gitu, nanti kita bisa manfaatkan pakai ID gitu. Yang kedua mungkin data nama mungkin ya, dan ketiga NIM deh, jadi cuma 3 data aja gitu. Kalau udah, baru nanti di sininya, apa, klik go gitu. Dan kalau udah klik go, nanti kita bakal diarahin ke pembuatan nama file-nya. Nah, nama file itu apa tadi? Ada ID, ada nama, sama NIM-nya gitu. Nah, cuman sekarang kita nggak akan langsung go ya, kita nggak akan lewat sini, kita ke SQL di sini, ke bahasa pemrogramannya SQL-nya. Nah, di sini ya, kita bikin tabel nih di sini. Caranya kita permisah. Caranya kita tulisin create ya, create table. Nah, nama tabelnya apa nih? Nama tabelnya misalkan nama tabelnya tadi mahasiswa. Nah, mahasiswa dalam kurung, eee, enter ke bawah ya, tutup kurung kayak gini, titik koma. Nah, kita mau bikin file-nya apa? Ini nama tabelnya ya, mahasiswa. Mahasiswa, benar ya, mahasiswa. Nah, nama file-nya apa? Ingat ya, file itu yang kolom ke samping. Yang pertama misalkan kita mau bikin, ID ya, ID. Nah, ID ini tipe datanya apa? Ya, ada ID, ada NIM ya, NIM, ketiga ada, nama, kayak gini. Pakai koma ya untuk pemisahnya, boleh kayak gini, yang terakhir nggak usah. Nah, ID ini, apa ya, value keduanya ya, ini harus berupa tipe datanya, gitu. Nah, tipe data yang kemarin ada ya di list, itu kan banyak banget, ada varchar ya, ada char, ada int atau integer, ada float gitu. Seharusnya kalian harus udah tahu ya, kita udah tahu tipe-tipe datanya. ID ini harus berupa angka. Nah, kalau angka berarti apa bagusnya? Integer. Integer ya. Nah, kalau integer nulisnya cukup int aja kayak gini.
INT. Nah, kalau NIM ya, NIM spasi jenis datanya apa? Misalkan jenis datanya mau varchar boleh. Varchar itu artinya berupa kalimat atau berupa paragraf atau berupa string yang karakternya itu banyak banget gitu. Atau bisa kita buat si tipe datanya itu string yang jumlah karakternya sedikit. Berarti bisa varchar ya. Di sini bisa varchar, varchar kayak gini. Atau kalau name itu kan sedikit ya, cuman berapa tuh? 32 biasanya. 32, 20, 10 berapa gitu ya. 7. Ada 7. Nah, karena sedikit daripada menghamurkan memori karena eee, membuat tipe data ini juga nanti ngaruh ke memori komputer ya, gitu. Jadi bikinnya cukup cara aja, karakter, cukup 7 atau 8 karakter. Nah, yang terakhir mungkin nama. Nah, kalau nama, lebih dari 10 bisa ya nama, bahkan mungkin ada nama yang jumlah karakternya itu lebih dari 20. Nah, ini bisa varchar di sini, varchar ya, kayak gini. Nah, yang ketiga ya, udah ini spasi, gitu. Kita mau bikin file ID tipenya integer, yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu panjang dari, panjang dari datanya, Karakter. karakternya gitu ya. Nah, kalau char bisa kita atur di sini, kurung buka. Nah, di dalam kurung buka sama kurung tutup ini, kita bisa tentuin panjang karakternya. NIM kalau Stimic berapa sih? 32 7. itu sistem informasi, yang 2 digit berikutnya angkatan kan ya? Misalkan 20 berarti angkatan 2020, 3 angka di belakangnya itu nomor urutan kan ya, berarti ada 7. Udah aja tulis 7 di sini, 7. Artinya NIM ini hanya bisa menampung, 7. Tapi untuk antisipasi mungkin mahasiswa sistemik ada 1.000 orang ya, NIM-nya jadi 8 ya, 8 digit gitu. Nah, kalau nama ini, karena panjang ya, eee, karakternya, kita bisa masukin nilai paling tinggi. Paling tinggi di MySQL itu bisa 255 ya, 255 tuh. Nah, kalau gini udah ya. Nah, cuman yang ID kenapa nih? Yang ID kenapa nggak dimasukin, length-nya atau panjang dari karakternya. Kita pengen si ID-nya itu jadi primary key gitu. Artinya jadi field yang unik. Kenapa disebut unik? Karena dengan satu ID aja atau dengan satu field ini, kita bisa mencari atau menampilkan satu deretan data ke samping gitu. Kayak tadi ya, kita mau cari mahasiswa dengan ID-nya 1. Nah, kalau udah ketemu, tampilkan semua data ke sampingnya. Satu barisnya ya ke samping, satu row. Tuh. Nah, caranya kita bisa kayak gini nih. Primary key ya di sini. Primary 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 key ya. Mana ini? Spasi primary key. Terus nah, si ID ini kalau setiap kita tambah gitu ya datanya, ada data mahasiswa 1 berarti ID-nya 1 gitu ya. Terus kalau misalkan ada lagi data yang masuk, eee, data mahasiswa berikutnya, berarti ID-nya kita pengen otomatis jadi 2 nggak mau kita isi nih, gitu ya. Terus berikutnya juga kita data mahasiswa yang ketiga gitu ya, kita pengen otomatis ID-nya itu bertambah jadi 1 lagi, jadi 3 gitu. Nah, itu bisa kita masukin, eee, fungsi yang namanya auto increment di sini, kayak gini, tuh. Nah, jadi cara bikin tabel ya di SQL ini kayak gini, kita create, tulisnya create table, nama nama tabelnya apa gitu ya, terus kita mau bikin nih di dalam kurung ya, nama nama filenya berikut jenis datanya, apa gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin yang lain ya, kayak misalkan tanggal gitu ya, bisa aja kalian bisa bikinnya date kayak gini, cukup kayak gini ya. Tuh. Berarti apa, nanti tipe data yang masuk ke file tanggal ini berupa tanggal gitu, dan lain sebagainya. Kalau gambar gimana? Gambar, misalkan mahasiswa itu ada foto gitu ya, bagusnya apa jenis datanya? Apakah ada IMG atau misalkan image image kayak gitu? Enggak ya, di SQL itu enggak ada tipe data yang SQL itu bisa menampung data
berupa gambar. Tapi pas gambarnya masuk ke dalam file itu bakal di-decode ya, bakal di-decode jadi bilangan binary gitu. Jadi bahasa mesin lah, jadi panjang lagi nanti gitu. Nah, sebenarnya bagusnya foto itu berupa nama si file fotonya. Misalkan apa? Nanti kita nyimpan namanya apa ya? anas.jpg gitu. Jadi kita tulis namanya doang. Nah, berarti kalau misalkan kita mau masukin foto, bisa aja var char jumlah ranknya berapa? Misalkan 200 lah gitu ya cukup. Contohnya kayak gitu. Ya. Cuman kita nanti aja deh ya kalau foto. Kita hapus dulu aja. Nah, kalau udah bikin kayak gini, baru klik si go-nya ya di sini. Go. Nah, berhasil ya. Nah, tadi udah bikin tabel ya, pakai create table, mahasiswa, terus dalam kurung isinya berupa kita bikin file, tipenya apa, terus panjang lengthnya berapa gitu. Nah, nanti kita lihat nih di sebelah kiri. Tuh, udah muncul ya di sini struktur data. Kalau kita masuk, nah di sini ada tabel namanya mahasiswa. Kalau kita klik nih, klik di dalamnya ada ini nih. Tuh, udah muncul ya ID, NIM sama nama ya. Jadi ada ID, NIM sama nama. Karena tadi kita bikinnya cuman 3 file aja. ID yang sifatnya auto increment ya, otomatis nambah nilainya. Terus ada primary key, artinya file yang unik gitu. Terus di sana ada NIM, ada nama. Dan isinya masih kosong ya, masih kosong. Cara bikinnya gimana? Cara gampangnya ya. Cara gampangnya kalian bisa ke create new ya di sini, ada create new atau di bagian atas nih, di samping browse ya, ada yang namanya insert. Kalau kalian klik ya insertnya, klik, nanti kalian bakal diarahkan ke halaman input datanya. Di sini ada ID, NIM, nama ya. Di bawahnya lagi ada ID, NIM, nama. Cuman ada 2 ya, ada 2 data. Jadi 1 kali input data, di bagian insert kalian bisa 2 kali input data gitu. Ini cara gampangnya. Misalkan contohnya ya, tinggal diisi aja nih di value ya, di value. Kalau misalkan integer ID ini kan auto increment, otomatis. Kita bisa isinya bukan dengan angka kayak gini 1 misalkan ya. Terus data yang kedua di sini apa? 2. Itu salah nanti, jangan ya. Kita bisa isinya dengan 0 di sini. Tapi karena ini sifatnya integer, berarti sementara kita bisa 1 dulu sih sebenarnya ya. 1 di sini 2. Nah, di sini ada nih misalkan 321 32 20 di sini siapa namanya, misalkan namanya siapa ya? Ada nggak di sini yang NIM-nya 001? Rusdi misalkan ya namanya, untuk contoh. Kalau misalkan mau insert 1 doang, langsung aja di sini ya go gitu. Tapi kalau misalkan mau langsung 2 data, kalian bisa langsung diisi kolom berikutnya. Di sini 2 ya. 1, ini data 1, ini data 2. NIM-nya berapa? Misalkan 32 20 002 ya. Gitu. Terus namanya apa ya? Faisal misalkan ya. Tuh. Nah, data ketiga gimana? Nah, data ketiga kalian bisa di sini tambah ini. Continue insert with berapa row lagi nih di sini. Misalkan 10 boleh, 100 boleh. Kalau nggak pusing ya, ngisi 100 data dalam bentuk kayak gini gitu. Tinggal klik go-nya aja. Nah, sekarang kita bakal ngisi datanya nggak pakai cara gini. Kita balik lagi ke SQL nih di sini. SQL. Oke aja ya. Nah, di SQL-nya tampilannya sedikit agak beda ya. Tuh di bawah ini ada beberapa fitur yang ditambahin. Contohnya kayak apa? Kayak select ya. Select all, ada select doang, ada insert, update, delete gitu. Dan lain sebagainya gitu. Kalau select all ya, select bintang sama select ini tuh nanti bakal kita pakai untuk ngambil data gitu ya. Ngambil data. Artinya kalau di sistem CRUD, CRUD ya, read di bagian R-nya read ya, read data itu bisa pakai select atau select all atau select ya. Tuh. Select all ini artinya
kita ambil semua data dari satu tabel mahasiswa. Datanya ada 100 mahasiswa, berarti kita ambil data itu tuh, data 100 mahasiswa itu. Kalau kita pilihnya select from ID berapa gitu ya, berarti kita cuman ngambil data dari ngambil satu data atau beberapa data dari ID apa, ID berapa gitu ya. Itu bisa pakai select doang kayak gini. Nah, nanti berikutnya ada insert. Insert itu fungsi yang dipakai untuk masukin data ya. Kayak tadi yang sebelumnya kita mau masukin data nih ke tabel mahasiswa. Nah, kita pakai insert nanti. Nah, terus ada update ya. Update itu untuk nge-update kalau misalkan kita punya data apa ya, data namanya salah, kita pengen ganti pakai apa gitu ya. Bisa kita pakai fungsi update di sini. Nah, yang terakhir ada fungsi delete. Kalau delete maksudnya ya untuk menghapus konten atau menghapus data mahasiswanya berbaris gitu. Nah, kita bakal nyoba insert ya di sini. Insert si database. Nah, kalau kita lihat di query-nya, penulisannya kayak gini, udah disediain ya. Kita klik aja insert. Nah, nanti udah disediain kayak gini. Insert into gitu ya. Artinya kita mau memasukkan data kemana? Ke tabel mahasiswa ya. Apa aja yang mau diisi? Yang mau diisi ada ID, ada NIM, ada nama. Diisinya dengan apa? Dengan value. Value itu artinya nilainya apa gitu ya. Syarat untuk memasukkan data ke MySQL itu harus intinya sejajar atau satu tempat gitu. Contohnya misalkan kayak gini nih. ID ini pertama kan ya, ID urutannya harus pas. ID pertama, NIM kedua, nama ketiga. Nah, berarti di sini juga sama. Data yang pertama, kalau misalkan kita masukin 1, berarti angka 1 ini bakal masuk ke file-nya ID. Nah, kalau kita masukin yang data yang kedua, misalkan data kedua itu, apa ya, backtick, NIM kan ya, 5132200001 tadi ya. Nah, data yang ini bakal masuk ke NIM, gitu. Nah, data yang ketiga spasi backtick, nama di sini, misalkan tadi apa, Rusdi misalkan. Ini bakal masuk ke file-nya nama. Tuh. Jangan kebalik ya, misalkan di sini Rusdi, tiba-tiba di sini malah NIM ya, 32200001 misalkan. Nanti malah terbalik. Yang Rusdi malah masuk ke NIM, yang NIM malah masuk ke nama di sini. Nah, di sini harus berurutan ya. Di sini harus NIM dulu 32200001 ya. Di sini baru nama Rusdi gitu. Nah, kalau udah langsung ke Go aja gitu. Nah, cuman di sini kalau Go pasti ada error ya. Errornya yang pertama ini ID. ID itu kan tadi kita setnya sebagai primary key sama auto increment. Kita bisa isinya dengan 0 aja gitu ya. Kenapa isinya 0? Isinya kosong ya. 0 itu kosong karena bakal diisi secara otomatis auto increment ya. Kalau kita Go, gagal nih. Apa nih? Insert itu mahasiswa, ID-nya value-nya 0. Tidak diketahui kolom di field list. Emangnya belum buat ya? Nama, NIM. Sekali lagi deh. Kita coba deh ulang ya. Insert, mahasiswa, ID, NIM sama nama. Yang pertama 0 ya. 0. Kedua apa nih? Kedua NIM 32200001. Yang ketiga nama ya. Boleh. Tadi apa harus coba ini pakai satu kutip ya. Satu kutip. Go. Gagal. Oh, berhasil. Berarti kesalahannya tadi kalau string ya, tadi kan varchar ya. Varchar atau char itu harus diisi dengan karakter. Nah, berarti kalau di query-nya atau di SQL-nya itu harus pakai kutip 1 atau kutip 2 ya bisa. Jangan pakai backtick.
Backtick itu ini nih backtick. Apa tuh backtick tuh? Kutip tapi yang ngarahnya ke kiri ya, itu yang tombolnya di samping nomor satu itu namanya backtick. Ini dikhususkan untuk, kode SQL-nya. Tapi kalau untuk pengisian nama, itu harus, pakai kutip satu atau kutip 2 bisa. Kita lihat nih di mahasiswa. Mana ya, mana? Mahasiswa, kok nggak ada ya? Oh ini ya, muncul. Ada di ini nih, ID, terus ada NIM ya, ID-nya 1 ya, tuh 1. Walaupun tadi kita isinya 0, tapi di sini otomatis jadi 1. 3221 namanya Rusdi. Kita coba ya, masukin lagi. Misalkan insert nih, value yang pertama kita 0 lagi ya, 0. Value yang kedua kita pakai double tick sekarang ya, double, kutip 2 gitu. 32200002 gitu. Untuk yang ketiganya ini kutip nama ya, misalkan yang kedua apa ya, Anas misalkan ya. Boleh langsung go, berhasil tuh. Berarti harus pakai, 1 kutip atau 2 kutip ya, pembungkusnya gitu. Nah ini isinya 0 ya, yang ID isinya 0, kalau kita lihat di mahasiswanya, ini otomatis menjadi 2 tuh, jadi 2 tuh. Nah nanti si ID ini bakal kita pakai untuk mencari data ke samping, misalkan data dengan ID 1, nah nanti nampilinnya ini nih, NIM yang ini, namanya yang Rusdi, gitu. Kalau untuk fitur lainnya gimana? Kayak misalkan delete gitu ya, atau nge-update, nah kita tinggal gini aja, update ya, klik update, nanti set ID-nya ya, ID keberapa, NIM-nya apa gitu, eee, kita contoh misalkan kita mau ubah data deh, ubah data yang nomor 2 ya, ID nomor 2 nih, kita ganti namanya ke SQL ya, SQL update, kita pengen ID-nya ganti jadi 0 lagi ya, sini, jadi 0. Karena auto increment ya. NIM-nya kita mau ganti, eee, kutip lagi ya, kutip, NIM-nya jadi 32200003, kan tadi 002 ya. Namanya kita ganti nih, kutip, namanya jadi, eee, Jatnika misalkan ya. Nah, kita mau ganti yang ID-nya, ini nggak perlu diganti ya, artinya 0 gitu, bakal diganti otomatis atau bahkan karena ID-nya 2 ya nggak akan berubah ya. NIM-nya yang asalnya 002 berubah jadi 003, namanya asalnya Anas jadi Jatnika, yang mana nih where? Where itu yang mana? Artinya ID yang nomor 2 gitu. Kalau kita go, gagal nih, ada yang salah. Yang salahnya ID itu cannot be null, artinya ID-nya nggak boleh nol berarti. Oh, kalau nggak boleh nol bisa aja kita tulisin sama 2 deh ya, coba ya, 2 karena ID nomor 2. Atau sebenarnya ini dihapus juga nggak masalah ya, kalau dipakai di masa pemrograman. Kita go dulu deh. Gagal, oke. Nggak boleh 2 karena auto increment kita hapus nih. Coba kalau gini. Nah, berhasil. Bagian ID-nya kita hapus aja. Jadi update mahasiswa, set itu update ini fungsi untuk nge-update atau ngedit tabel mana ya, ini mahasiswa, tabel mahasiswa. Set itu yang mana nih yang mau dirubah? Yang bagian NIM-nya mau diubah jadi ini, yang bagian namanya mau diganti jadi ini. Yang diganti ID nomor berapa? ID nomor 2. Nah, kalau kita lihat di sini mahasiswa berubah tuh jadi 003 ketika. Tapi ini berubah ya? Nah, ini Iya. kayaknya berubah itu karena error yang sebelumnya gitu, karena ikut berubah. Nah, itu makanya harus hati-hati nanti gitu. Kita ubah deh ya nomor 1 nih. Nomor 1 kita ubah lagi. SQL, update, yang ID-nya kita hapus. Set name, kasih value-nya kutip-kutip, 32200001 ya, benernya, value-nya kita ganti, tadi Rusdi kan ya, yang pertama Rusdi, ID ke berapa? ID pertama.
Tuh, kita go aja di sini. Berhasil, kita lihat lagi mahasiswa. Oh. Nah, ini ada 2 jadi malah salah. dua-duanya. Itu berarti yang salah apa nih? Seharusnya itu yang berubah where itu kan fungsinya untuk ngeditnya yang mana nih? Where ID yang mana? ID ke satu berarti yang ini aja seharusnya. Tapi malah yang kedua. Nah, mungkin ini bakal kita resolve ya, bakal kita benerin di pertemuan berikutnya aja sambil nanti di bahasa pemrogramannya gitu. Kalau sekarang yang penting kita tahu nih cara bikin database-nya kayak gimana, bikin tabelnya kayak gimana, kayak gitu. Ya, ya sampai sini ada pertanyaan dulu? Berarti Pak seharusnya sebelum belajar pemrograman, belajar struktur data dulu ya? Nah, iya betul. Seharusnya kalau kita mau belajar bahasa pemrograman apapun itu ya, mau bahasa pemrograman mobile, web, atau apa, desktop ya, kita harus tahu dulu struktur data yang bagus itu kayak gimana, terus istilah-istilahnya gitu ya, gimana cara menghubungkan 2 tabel ya. Karena, kita nggak mungkin nih dalam satu database, tabelnya cuma satu mahasiswa, nanti bisa aja panjang gitu ya, panjang banget ke samping. Kita bisa manfaatin tabel berikutnya, tabel-tabel yang lainnya, gitu. Mahasiswa misalkan nanti di sini sampingnya udah nama itu ada program studi itu kan banyak juga, setiap kampus juga Iya. itu nggak cuman 1 atau 2 gitu. Misalkan fakultasnya ada fakultas desain, fakultas bahasa mungkin ya, dan satu fakultas itu ada jurusan-jurusan lagi. Nah, kita bisa tampung di tabel yang baru lagi gitu, tabel yang menampung data program studi atau, tabel yang menampung fakultas kayak gitu. Nanti bisa kita hubungin tuh, saling keterhubungan. Nah, itu disebutnya, eee primary key sama foreign key gitu ya. Kalau, primary key itu yang utama, tapi kalau foreign key itu, eee, ID atau key yang nanti kita bisa hubungkan dengan primary key-nya gitu. Hmm. Ada lagi? Angkatan 2020, ini mana ya 2020? Kok nggak ada ya? Oh, Neng Satira ada, Asri, Beni Agustian. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Mau bertanya nggak? Hadir, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada, Atau Pak. ada, boleh. Tadi kan Pak kalau mau isi ID di value, cara isi langsung. Value, kalau mau jadi auto increment kan disuruh isi null. Tapi Ah. pas di Go jadi error tadi kan Mengisi insert atau update? di insert tadi. Insert ya, misalkan nih di SQL kita mau insert data ya. ID, Iya, name, Pak. sama nama. Value-nya ini harus 0 ya. Harus 0. Terus yang data kedua itu kan name ya. Misalkan apa nih data yang kedua 32200010 lah gitu ya. Yang berikutnya ini nama Farhan misalkan. Nah, terus isi dulu. Terus kenapa? Bukan yang pakai SQL, Pak. Pakai langsung. Oh, pakai langsung. Ya. Pakai langsung berarti tadi itu di mahasiswa. Kita mau di sini di insert ya, di insert. Nah, di sini ya. Kenapa nggak bisa 0? Nah, Iya, karena nggak bisa. soalnya value yang di sini itu harus sesuai dengan tipe datanya di sini. Contoh nih, Jadi 0 kan nggak di bisa. tipe data Integer. Karena ini tipe datanya integer. Nah, di sini ada tulisan press enter value greater than or equal to berapa nih? Tuh. Bisa aja misalkan berapa ya? 3 deh ya. Kita masukin 3. 3. Kita lihat dulu deh. Di mahasiswa itu udah ada 1, 2 ya. Nah, kita masukin data yang ketiga. Bisa aja sih di sini 3 gitu. Terus NIM-nya 320 3220004. Namanya Budi. Kalau kita go Dan berhasil nggak? Berhasil. Cuman itu bukan cara yang baik gitu. Jadi ID-nya nggak bisa diisi otomatis diisi manual. Manual, ya manual. Cuman kan untuk kedepannya nih bahasa pemrograman, kita itu bakal ngisi tabel ini di halaman web atau di halaman aplikasi kan ya. Kita nggak mungkin kan misalkan admin masukin datanya di sini langsung. Ribet kan ya.
kalau masuk ke SQL-nya gitu. Jadi nanti di bahasa pemrogramannya kita bikin fitur yang fungsinya itu ini nih fungsinya untuk masukin data gitu ya. Contohnya nih, ini saya udah bikin yang CRUD nih. Misalkan nih contohnya halaman web localhost/CRUD. Nah, ini ya ceritanya ini halaman web. Nah, fungsinya itu ini terhubung sama database, database yang mana? Database yang ini nih, CRUD. Di sini ada tabel namanya user. Kalau kita lihat masuk ke user, di sini tuh ada beberapa data nih. ID 12345, namanya ini, terus ini ada NIM-nya, terus ini ada program studinya gitu. Nah, cuman kita masukin datanya nanti ke depannya bukan di sini. Tapi kita bikin aplikasinya kayak gini. Ini contohnya ini di halaman web ya, kayak gini. Ini tampilannya. Nanti kita bikin fitur tambah mahasiswa. Nah, kalau kita klik masuk ke halaman tambah kayak gini ya. Nah, nanti pas kita simpan, datanya otomatis ke sini. Di sini ada nggak ID? Nggak ada kan ya? Di sini cuma ada nomor induk mahasiswa NIM. NIM itu yang ini, barisan pertama. Ini yang kedua ya, NIM. Terus ada nama itu yang ini. Terus ada program studi berupa option kayak gini, gitu. Tapi di sini nggak ada penulisan ID gitu. Kalau di insert di sini, pas klik insert, di sini ada kolomnya gitu. Tapi nggak akan kita pakai nanti ke depannya. Karena kita bakal ngisi datanya lewat aplikasinya. Contohnya di sini misalkan apa ya, Yuda misalkan ya. Nomor induk ya. Nomor induk berapa ya? 32200010 lah ya kayak gitu. Nama mahasiswanya Yudi misalkan. Program studinya desain grafis. Simpan. Nah, tuh muncul tuh ya. Yudi desain grafis gitu. Kita lihat di sininya. User ada nggak? Ada ya, tuh di bawah. Yudi. Dan ininya otomatis tuh jadi 6. Kenapa nggak 5? Ini kan 1, 2, 3, 4. Seharusnya ada 5 di sini gitu. Nah, karena sebelumnya ini udah bikin data. Ya. Udah bikin data, cuman dihapus gitu. Cuman dihapus. Pas bikin data berikutnya, di sini otomatis meneruskan increment dari nomor sebelumnya gitu. Contohnya di sini kan 6 ya, ingat-ingat nih, ID yang ke-6 itu Yudi ya. Kita hapus ya yang Yudi ini, hapus lewat webnya, jangan dari sini ya. Walaupun di sini bisa ya delete nih, delete langsung kehapus. Kita hapus di sini, hapus di webnya, langsung kehapus ya. Di sini kehapus nggak? User di refresh, nggak kehapus ya. ID-nya jadi 4 nih. Nah, kalau kita tambah lagi, tambah mahasiswa, karena ID-nya auto increment nambah ya. Tapi nambahnya itu bukan dari 0 lagi, bukan balik lagi. Tapi walaupun ada datanya udah dihapus, menambahkan dari data ID nomor yang terakhir gitu dari base-nya. Misalkan nomor induknya 3220 gini gitu ya. Namanya Siti misalkan. Terus ada interior, simpan. Ada tuh muncul. Nah, di sini ke user ID-nya jadi 7 otomatis karena sebelumnya udah ada user dengan nama ID 6 tapi udah dihapus gitu. Itu auto increment. Jadi kalau di websitenya kita nggak perlu masukin tambah ID di sini. Kalau di sini emang kalau di insert di sini ada kolom ID. Cuman karena tipenya integer jangan null. Karena null itu apa? Karakter kan ya, NULL gitu. Harusnya pakai angka di sini. Angka 1, angka 2 gitu. Cuman itu bukan metode yang benar. Bukan metode yang baik gitu. Yang benernya nanti kita bikin aplikasinya. Kayak gitu. Paham ya? Ada lagi yang bertanya atau masih bingung? Pak, izin bertanya. Boleh? Enggak. Buat perbedaan primary key sama foreign key itu apa ya, Pak? Oke. Untuk primary key ya. Nih, kalau misalkan kita tadi ya di struktur data, kita bikin tabel baru deh ya di sini. Kita bikin tabel baru. Saya ngejelasinnya pakai bahasa yang mungkin gampang diingat lah ya, gitu ya. Gampang dimengerti nih. Kalau kita bikin tabel baru nih, new tabel, yang mana sih?
Nah, kita mau bikin tabel baru di sini ya. Misalkan nama tabelnya program studi ya, program studi. Jumlah kolomnya kita butuh ID, nama program studinya berarti 2 deh ya, butuh 2 aja. Tuh, go. Nah, di bagian pembuatan filenya nih ya, ID garis bawah program studi gitu ya. Ini ID-nya. Tipenya integer ya, nih tipenya integer. Kalau kita ke samping ya, di sini ada auto increment atau AI ya nih. Di sini nih, ada AI ya. Kalau kita checklist, di sini langsung jadi primary key. Langsung jadi primary ya. Gitu. Dan kita tulis di sini misalkan nama program studi. Tuh, tipenya misalkan varchar, isinya 200 gitu. Kita save. Nah, ini aman, sama halnya kayak kita bikin tabel yang sebelumnya ya, yang mahasiswa. Di sini di strukturnya ada kuncinya tuh ya, ada primary key gitu. Nah, kalau yang foreign key gimana? Nah, kalau foreign key itu kita bikin database, bikin tabel baru. Bikin tabel baru, misalkan namanya apa? Fakultas ya. Kita butuh datanya 2 juga deh ya. Gak usah banyak-banyak, 2. Go. Nah, kita di tiap data pasti ada ID kan ya. ID garis bawah fakultas. Tipenya integer, ini nama fakultas. Nah, kalau foreign key itu nggak usah boleh ininya auto increment ya, tapi di sininya nggak usah primary gitu. Artinya apa? Yang primary key itu bisa kita jadiin sebagai key induk dari semua tabel di sini gitu. Semua tabel. Sedangkan kalau foreign key itu ID di setiap tabel bisa berupa auto increment, nilainya bisa bertambah secara otomatis, tapi nggak usah primary, nggak usah yang utama gitu. Karena apa? Karena bisa aja suatu saat ya, suatu saat si nomor ID-nya bisa kita ubah tanpa adanya error gitu. Paham nggak maksudnya? Agak susah nih ngejelasinnya. Kita checklist dulu aja nih ya, auto increment-nya ini di checklist tapi sifatnya bukan primary ya di sini, yang biasa aja gitu. Klik save. Belum ya, ini jadi varchar dulu. Ininya 200. Oh, nah ini mungkin nggak boleh auto increment. Oke, save. Nah, berhasil ya. Ini ada ID fakultas. Nah, karena bukan tadi auto increment-nya nggak di checklist ya. Jadi ID-nya bisa kita isi sendiri gitu. Nanti di sininya di mahasiswa ya, di mahasiswa kita bisa bikin satu file lagi nih di samping. Satu file lagi. Misalkan kita tambahin satu file setelah apa? Setelah nama ya. Go. Namanya apa di sini? ID fakultas. Nah, di sini ID fakultas tipenya integer tapi bukan auto increment gitu. Auto increment. Bukan auto increment, bukan primary juga. Kalau kita save nggak ada yang berubah ya. Tapi kalau kita lihat struktur, nah ini ada 2 ID dalam satu tabel. Ini ID yang pertama, ini ID fakultas. Gitu. Nanti yang ID fakultas ini bakal terhubung sama ID-nya fakultas yang di sini ya. Gitu. Tapi yang ID di sini itu sebagai ID yang paling utamanya gitu. Supaya berbeda gitu ya, supaya berbeda antara primary sama foreign key itu gitu. Supaya si ID-nya walaupun ada yang sama nilainya gitu ya, sama-sama integer dan itu tuh sama-sama sebuah ID dari masing-masing tabel. Nah, ngebedainnya itu pakai primary key sama foreign key gitu. Kayak gitu. Agak susah ya ngejelasinnya. Paham nggak? Coba dipahami aja, Pak. Coba dipahami aja.
Apa ya Pak, izin bertanya lagi. Oke. Biasanya kalau Porygon kayak itu suka ada kunci yang warna putih nih. Iya, itu sama aja sih. Cuman untuk ngebedainnya itu, kalau misalkan dalam satu tabel ya, misalkan tabel mahasiswa, tapi di dalamnya itu ada apa? Ada dua file yang isinya itu sama-sama ID. Cuman ID yang utamanya yang ini, primary key-nya untuk tabel mahasiswa. Nah, terus ada berikutnya misalkan ID fakultas, terus ada juga ID program studi. Berarti kan banyak ya ID gitu. Nah, itu kan ID-nya bakal ngambil dari tabel fakultas, tabel program studi, supaya nanti si base-nya itu nggak pusing, ya. Kok banyak ID di sini, gitu. Walaupun namanya beda, gitu. Dibedain, ada yang primary key, ada yang Porygon key, kayak gitu. Supaya nggak bentrok sih sebenarnya mah ya. Supaya nggak bentrok. Oke. Ada lagi yang bertanya? Udah jam 8:30 nih, lebih. Nggak ada yang bertanya? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya. Kita lanjutin di pertemuan berikutnya aja ya. Pertemuan berikutnya mungkin kita bakal nyoba gimana caranya bikin ini nih ya, bikin aplikasi kayak gini. Tapi pakai bahasa yang sederhana aja ya, pakai PHP misalkan. Gitu. Supaya nanti kita bisa bikin bikin fitur tambah data ya, kayak gini nih, tambah data atau edit data ya, di sini ada sunting atau bahkan sampai hapus data kayak gini gitu. Cuma 3 fitur aja gitu ya. Kayak gitu. Oke. Cukup nih, nggak ada yang bertanya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke deh. Kalau ada yang bertanya mah boleh nantilah chat langsung aja yang mungkin kurang pahamnya apa gitu. Ini kebetulan udah direkam, nanti kalau misalkan udah beres sama saya edit nanti di-share ya buat ya mungkin buat ditonton ulang lah supaya nanti bisa paham. Tuh. Jangan lupa juga nanti di rumah kalau mau iseng-iseng ya, kalau si aplikasi SAM-nya kalian ada di laptop atau di PC, coba deh bikin data gitu ya, bikin data yang banyak. Nah, struktur datanya yang bagus kayak gimana kita misalkan untuk bikin aplikasi tertentu kita butuh tabel apa aja sih gitu, dan file-filenya kira-kira apa aja gitu. Itu sangat penting banget buat nanti kalian bikin program gitu. Mau bikin program apapun pasti butuh ke sini gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, makasih ya buat waktunya. Semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu di 2 minggu berikutnya. Ya. Amin, Pak. Beres ya, absensi udah aman, nggak ada tugas ya. Struktur data mah emang nggak ada tugas ya. Atau mau ada tugas? Enggak ya? Kita karunya lagi pada Nggak repot-repot, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sip. Repot-repot tahu ya. Ayo malam minggu. Kamu malam minggu nanya Alse. Amin. Ya. Teh-nya di mana? Gua ngoet ya, Amel. Oke, kalau gitu makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.